Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dengan NIM 22129226 dari seksi 22BB12. Baiklah, di sini saya akan menampilkan rancangan media pembelajaran yang saya buat, yaitu berupa PPT interaktif mengenai materi bangun ruang. Adapun tujuan saya membuat tugas ini adalah untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika SD berbasis digital dengan dosen pengampu Bu Reviona Andika, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Bagian awal dari PPT interaktif yang saya buat yaitu berisikan judul dari materi yang akan dijelaskan nanti, yaitu mengenai bangun ruang. Untuk materi yang akan dijelaskan, kita klik mulai. Nah, setelah kita menekan tombol mulai, akan muncul tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan disampaikan terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum menyampaikan materi nantinya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa memahami rumus volume bangun ruang dan siswa mempelajari sifat-sifat bangun ruang. Kemudian next. Setelah menjelaskan apa tujuan pembelajaran pada materi bangun ruang ini, selanjutnya langsung saja masuk kepada materi, yaitu membahas 6 macam bangun ruang. Yang pertama yaitu kubus, yang kedua balok, yang ketiga tabung, yang keempat prisma, yang kelima kerucut, dan keenam limas. Untuk mengetahui sifat-sifat dan volume dari bangun ruang 6 ini, kita cukup menekan atau mengklik gambar-gambar bangun ruang ini. Yang pertama kita cobakan yaitu kubus. Setelah kita mengklik gambar kubus tadi, akan muncul gambar kubus, kemudian sifat-sifat kubus dan rumus volume kubus. Sifat-sifat kubus yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kemudian setiap sisi berbentuk persegi dengan sisi yang sama. Sedangkan rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Lanjut kepada bangun ruang berikutnya, kita cukup mengklik tombol back. Kemudian lanjut, klik gambar balok. Nah, di sini juga terdapat sifat-sifat dan rumus volume bangun ruang balok. Sifat-sifat bangun ruang balok yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama dan memiliki 3 pasang sisi sejajar. Adapun rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Lanjut kepada bangun ruang selanjutnya, kita klik tombol back, kemudian klik gambar tabung. Nah, adapun sifat-sifat dari bangun ruang tabung yaitu memiliki 3 sisi, 2 rusuk, dan 0 titik sudut. Memiliki 2 sisi datar yaitu bagian alas dan atap pada tabung, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Adapun rumus volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Lanjut kepada bangun ruang selanjutnya, kita tidak lupa mengklik tombol back, kemudian klik gambar prisma. Nah, sifat-sifat prisma yaitu memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Alas dan atapnya berbentuk segitiga. Bisa kita lihat pada gambar prisma ini, jikalau alas dan atapnya itu berbentuk segitiga, maka ini adalah prisma segitiga. Adapun rumus volume prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi. Lanjut kepada bangun ruang selanjutnya, kita klik dahulu tombol back, kemudian lanjut kepada bangun ruang kerucut. Sifat-sifat bangun ruang kerucut yaitu memiliki 2 sisi, 1 rusuk, dan 1 titik sudut. Yang kedua, alasnya berbentuk lingkaran. Adapun rumus volume kerucut yaitu luas alas kali tinggi dibagi 3. Lanjut kepada bangun ruang selanjutnya, kita klik dahulu tombol back, kemudian lanjut kepada bangun ruang yang terakhir yaitu bangun ruang limas. Sifat-sifat bangun ruang limas yaitu memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut.
Alasnya dapat berbentuk persegi atau persegi panjang. Adapun rumus volume dari limas yaitu luas alas kali tinggi dikali 3. Kemudian klik tombol back. Nah, itulah tadi materi 6 macam bangun ruang yang akan diajarkan kepada peserta didik nantinya. Untuk memperkuat pendalaman materi dan peserta didik dapat memahami lebih dalam bagaimana sih bentuk bangun ruang di kehidupan nyata, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya membuat semacam kuis perintah yang nantinya akan dikerjakan oleh peserta didik di bawah panduan guru seperti ini. Nah, ini adalah quiz time. Kita cukup klik tombol play. Nah, ini adalah contoh soal perintahnya, yaitu masukkanlah benda-benda berbentuk kubus ke dalam kotak kuning di bawah ini. Dapat kita lihat bahwasannya ada kotak kuning yang kosong. Kemudian ada kotak kolom hijau yang di sana sudah ada isi dari ada bola dan seperti rambu lalu lintas berbentuk kerucut dan dadu kotak dan kotak hadiah yang berbentuk kubus. Nah, di perintah soal, benda-benda yang berbentuk kubus akan dipindahkan kepada kolom kuning. Nantinya, peserta didik akan menyebutkan benda apa saja yang berbentuk kubus dan guru yang akan mengedit kembali PPT ini dan memindahkan benda-benda mana saja yang berbentuk bangun ruang kubus ke dalam kolom kuning yang kosong. Sedangkan benda-benda yang tidak berbentuk kubus akan tetap di kolom hijau. Lanjut. Pada soal kedua juga masukkanlah benda-benda berbentuk balok ke dalam kotak kuning di bawah ini. Dapat dilihat bahwasannya benda yang berbentuk balok pada kolom hijau akan dipindahkan kepada kolom kuning yang di atas dan benda yang tidak berbentuk balok akan tetap di kolom warna hijau. Kemudian lanjut. Sama seperti yang sebelumnya, namun pada perintah soal ini benda-benda yang berbentuk tabunglah yang akan dipindahkan kepada kolom kuning. Nanti peserta didik akan menyebutkan benda apa ya yang di bawah ini yang akan dipindahkan kepada kolom kuning yang berbentuk bangun ruang balok, seperti botol aqua, kemudian ada parfum, kemudian ada botol pump sabun. Kemudian next. Nah, di sini masukkanlah benda-benda berbentuk kerucut ke dalam kotak kuning di bawah ini. Nah, yang berbentuk kerucut di bawah ini juga ada 5 macam. Nanti peserta didik akan menyebutkan apa saja nama benda di bawah ini yang berbentuk kerucut dan gurulah yang akan mengedit memindahkannya kepada kolom kuning di atas. Dan benda yang tidak berbentuk kerucut akan tetap berada di kolom warna hijau. Baiklah, mungkin itu saja kuis penguatan yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik supaya peserta didik lebih memahami apa saja contoh dari bangun ruang di kehidupan nyata yang sering ditemui oleh mereka. Jadi mereka nanti bisa melihat-lihat yang di sekitar dan memahami, oh inilah bentuk kubus, balok, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja rancangan media pembelajaran yang dapat saya tampilkan dan saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam rancangan media pembelajaran yang saya buat. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.